Baik, perkenalkan nama saya Putujan Arditya dengan NIM 21151033. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, yang dimana soalnya itu adalah berikan sebuah titik pada R2 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi titik tersebut terhadap A, yaitu yang pertama sumbu X. Pada pencerminan terhadap sumbu X, nilai absis, tetap, dan ordinat menjadi kebalikannya. Letak titik A dalam kurung A, B menjadi berada pada titik A aksen dalam kurung A aksen, B aksen karena pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini kita mempunyai soal yaitu tentukan hasil refleksi dari A, A1,4 oleh transformasi matriks dengan matriks standar yang kita gunakan adalah 1, 0, 0, min 1 terhadap sumbu X. Nah, di sini kita akan merubah titik AB menjadi AB aksen dengan matriks standar yaitu 1, 0, 0, min 1. Lalu kita kalikan dengan titik yang sudah kita tentukan tadi, kemudian hasilnya adalah hasil refleksi dari sumbu X nya gitu. Nah, seterusnya kita masukkan titik yang sudah kita tentukan gitu, yang ketentukan tadi yang ini kita masukkan 1, 4 sama dengan 1, 0, 0, min 1 yang kita kalikan dengan matriks standarnya yaitu 1, 4, yang dimana kita mendapatkan hasil yaitu 1, min 4 seperti itu. Baik, lanjut. Baik, di sini selanjutnya ada yang B, yang dimana yang B itu adalah sumbu sumbu Y, mohon maaf. Pencerminan terhadap sumbu Y merupakan kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X, di mana nilai absis menjadi kebalikannya dan nilai ordinatnya tetap. Letak titik A dalam kurung 4,6 menjadi berada pada titik A aksen dalam kurung 4,6 karena pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita mempunyai letak titik A dalam kurung 4,6. Nah, menjadi berada pada titik A aksen dalam kurung min 4,6 karena percerminan terhadap sumbu Y itu dengan matriks standar yang kita gunakan adalah ini, min 1, 0, 1 terhadap sumbu Y. Nah, sama seperti sumbu X sebelumnya, masukkan titik sesuai dengan rumusnya yaitu A aksen sama dengan dalam kurung A aksen, B aksen sama dengan dalam kurung min 1, 0, 0, 1 dikalikan 4, 6. Nah, hasilnya adalah hasil pencerminan sumbu Y, yaitu hasilnya adalah min 4 dan 6 seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, baik, selanjutnya di sini ada garis Y sama dengan X. Nah, pada pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan X akan mengakibatkan nilai absis menjadi koordinat dan nilai ordinat akan menjadi absis. Nah, letak titik A dalam kurung 2,7 menjadi berada pada titik A aksen dalam kurung 7,2 karena pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, selanjutnya untuk sumbu Y sama dengan X di sini kita mempunyai soal yaitu letak titik A 2,7. Nah, menjadi berada pada titik A aksen 7,2. Nah, karena pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X ini. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus A dalam kurung A, B. Nah, menjadi A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dalam kurung AB sama dengan BA. Nah, di sini matriks yang kita gunakan adalah matriks standar untuk menentukan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Lalu kalikan dengan titik yang sudah ditentukan gitu. Dan hasilnya adalah hasil dari pencerminan sumbu Y gitu. Nah, selanjutnya masukkan titik sesuai rumusannya gitu, lalu kalikan dengan ini. Kita masukkan rumusnya itu adalah A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikalikan 2, 7. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 7, 2.
Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan soal nomor 3 yang dimana kita pada nomor 3 ini kita diperintahkan untuk memberikan sebuah titik pada R3 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi titik tersebut gitu. Nah, terhadap bidang XY yang pertama yaitu. Nah, untuk menentukan refleksi dari bidang XY di sini kita masih menggunakan matriks standar gitu. Nah, matriks standarnya itu adalah 100 010 010 dan 1 gitu. Nah, lalu di sini kita kalikan gitu dengan titik yang nantinya kita tentukan gitu. Setelah gimana ya? Setelah itu untuk mencari A aksennya itu kita lakukan perkalian dengan titik, yaitu ini titik A aksen sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan 100 010 min 1 2 dan dalam kurung 248 gitu. Nah, seperti perkalian matriks pada umumnya kita mendapat hasil yaitu 2 4 min 8. Nah, inilah hasil pencerminan terhadap bidang XY ini. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut. Di sini kita ada bidang XZ ya, yang nomor B, yang dimana untuk menentukan refleksi dari bidang XZ ini kita masih menggunakan matriks standar juga gitu, yaitu 1 0 0 min 1 0 0 1. Nah, lalu kita kalikan dengan titik yang nantinya kita tentukan juga gitu. Setelah itu untuk mencari A aksennya kita lakukan perkalian dengan titik yang ini. A aksen sama dengan X A aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan 1 0 0 0 10 1 1 1 5 10 gitu. Nah, seperti perkalian matriks pada umumnya kita mendapatkan hasilnya itu 1 min 5 dan 10 gitu. Nah, pada bidang XZ ini sekilas mirip dengan refleksi pada bidang XY ya, namun pada perbedaannya itu matriks standarnya itu 1 min 5 dan 10 gitu, merupakan hasil pencerminan terhadap bidang XZ-nya gitu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, untuk soal berikutnya di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 4 yang dimana pada nomor 4 ini kita diperintahkan untuk memberikan sebuah titik pada R2 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal titik tersebut. Nah, terhadap yang pertama ada sumbu X. Nah, untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal terhadap sumbu X ini, matriks yang standar yang kita gunakan adalah 1 0 0 0. Nah, yang kemudian akan dikalikan dengan titiknya yaitu A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 1 0 0 0 dikalikan 5 11. Nah, hasilnya itu yang merupakan proyeksi ortogonal dari sumbu X ini gitu. Kemudian di sini titik yang saya sudah tentukan itu adalah yang ini, 5 dan 11. Nah, setelah itu untuk mencari A aksennya itu kita lakukan perkalian dengan titiknya yaitu 5 11 dengan matriks standar yaitu yang ini 1 0 0 0 ini. Nah, seperti perkalian matriks pada umumnya kita mendapatkan hasil yaitu 5 dan 0 gitu. Nah, 5 dan 0 ini merupakan hasil proyeksi ortogonal terhadap sumbu X-nya gitu. Nah, lanjut. Nah, untuk selanjutnya di sini yang nomor B, di sini ada sumbu Y. Nah, untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal terhadap sumbu Y ini, matriks standar yang kita gunakan itu adalah 0001.
Nah, yang kemudian akan dikalikan dengan titiknya yaitu ini A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan 00, 01 dikalikan 3/10 gitu. Nah, hasilnya itu yang merupakan proyeksi ortogonal dari sumbu X-nya ini gitu. Nah, di sini saya sudah menentukan untuk titiknya itu adalah 3 dan 10 gitu. Nah, setelah itu untuk mencari A aksennya kita lakukan perkalian dengan titiknya yaitu nih 3 dan 10-nya dengan matriks standar yaitu 00, 01 ya. Seperti perkalian matriks pada umumnya, kita mendapatkan hasilnya itu adalah 0 dan 10. Nah, pada sumbu Y ini sekilas mirip dengan refleksi pada sumbu X gitu, namun ada perbedaan gitu, yaitu pada matriks standarnya yaitu 0 dan 10-nya gitu merupakan hasil proyeksi ortogonal terhadap sumbu Y-nya ya. Nah, baik, mungkin segitu aja untuk penjelasan saya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.